Baik, selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Senang sekali bisa berjumpa pada kesempatan webinar malam hari ini. Jadi, pesan Lourdes bagi kita zaman ini berkenaan dengan iman dan pertobatan. Tahun ini 2023 kita mengenang, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, 165 tahun penampakan di Lourdes, Prancis. Dan kita tahu bahwa Bunda Maria itu menampakkan diri di Lourdes sebanyak 18 kali. Dan penampakan pertama itu terjadi 11 Februari 1858 dan nanti berakhir pada 16 Juli 1858. Dan sesungguhnya penampakan Maria di Lourdes ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena sebetulnya ini adalah wujud nyata kasih Tuhan yang begitu besar. Melalui Maria Tuhan menyampaikan pesan supaya kita bertumbuh di dalam iman. Selain bertumbuh dalam iman juga panggilan kepada pertobatan untuk membaharui diri dan menerima jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Sebagaimana kita tahu berkenaan dengan tempat dan tanggal penampakan pada tahun 1858. Lourdes adalah sebuah kota kecil pada saat itu dengan 5.000 penduduk yang terletak sepanjang Sungai Pau. Sedangkan Grotto Masabile ke arah barat kota berapa meter dari sungai ada di sebuah bukit batu. Barangkali ada yang kalau pernah ke sana bisa membayangkan tempat penampakan Maria di Lourdes ini. Dan pada tanggal 11 Februari 1858, kira-kira 3 tahun setelah penetapan dogma Maria dikandung tanpa noda dosa, seorang gadis berusia 14 tahun dari Lourdes, Bernadette Soubirous, dan bersama 2 temannya pergi mencari kayu api sepanjang tepi kiri sungai. Sebagaimana kita tahu bahwa pada tanggal 8 Desember 1854 penetapan dogma Maria dikandung tanpa noda dosa. Oleh karena itu kurang lebih 3 tahun 11 Februari 1858 Bunda Maria menampakkan diri di Lourdes ini karena nanti berkenaan dengan salah satu pesan penting yang disampaikan kepada Bernadette Soubirous. 2 temannya menyeberang, membiarkan Bernadette tertinggal sementara di sisi lainnya. Kecilku. Dia tinggal di sana di depan gua Masabile ketika tiba-tiba dia merasakan adanya kehadiran seorang wanita berpakaian putih. Wanita itu sedang berdoa rosario dan tersenyum kepadanya. Wanita itu sedang berdoa rosario dan tersenyum kepada Bernadette. Lalu pada tanggal 14 Februari penampakan yang kedua dihadiri juga oleh sekelompok kecil teman-temannya. Dan wanita itu tersenyum lagi tetapi tidak mengatakan apa-apa. Nanti kita tahu bahwa 18 kali penampakan kepada Bernadette Soubirous ini, ada penampakan di mana Maria menyampaikan pesannya, meminta sesuatu apa yang perlu dilakukan oleh Bernadette Soubirous, tapi ada penampakan di mana Maria datang dalam diam, keheningan, tidak mengatakan atau tidak menyampaikan pesan apa-apa. Lalu dari tanggal 18 Februari sampai 4 Maret, wanita itu menampakkan diri sebanyak 13 kali dan memberikan pesannya. Secara khusus, pada hari raya kabar sukacita 25 Maret 1858, Bunda Maria menampakkan diri dan menyatakan namanya. Karena Bernadette Soubirous ini bertanya, siapakah engkau?
Nanti pada tanggal 25 Maret inilah Bunda Maria menyampaikan siapakah dirinya. Dia adalah dia yang dikandung tanpa noda dosa. Nanti juga berkaitan dengan apa yang tadi pada awal saya sampaikan, bahwa 3 tahun kurang lebih sebelumnya, pada tanggal 8 Desember 1854, sudah dinyatakan sebagai sebuah dogma. Setelah itu, Bunda Maria juga menampakkan diri 2 kali lagi, yaitu 7 April dan 16 Juli 1858. Jadi total sebanyak 18 kali penampakan di Lourdes. Lalu apa dan siapa itu Bernadette Soubirous? Karena supaya kita tahu seorang gadis yang sederhana ini. Dia dilahirkan pada tanggal 7 Januari 1844 di Lourdes. Dari keluarga yang sangat saleh, sungguh Katolik. Orang tuanya adalah tukang giling, dan keluarga ini sebetulnya mengalami masa-masa sulit, saat-saat yang tidak gampang dalam perjalanan hidup mereka. Tapi mereka itu sungguh tetap mempertahankan martabat mereka sebagai keluarga Katolik di tengah kesulitan, penderitaan, bahkan kemiskinan yang mereka alami. Dengan membangun sebuah atmosfer cinta dan saling memahami. Lalu pada tahun 1858, tahun di mana Bunda Maria menampakkan diri kepada Bernadette Soubirous, keluarga ini pindah ke sebuah, katakanlah, kurungan atau ruangan kecil di sebuah penjara kota yang ditinggalkan, yang diberikan oleh seorang sepupu yang baik hati. Kesehatan Bernadette sebetulnya kurang bagus. Ia pernah menderita sakit kolera, dan pada saat penampakan sebetulnya ia sedang menderita sakit asma. Sebagai anak yang tertua, dia membantu ibunya. Karena ia sering membantu ibunya, jelas dengan sendirinya bahwa ia sering tidak ke sekolah atau katakanlah bolos sekolah. Itulah juga sebabnya dia tidak dapat membaca ataupun menulis, seorang buta huruf. Dia hanya bisa berbicara dalam bahasa mereka setempat, dialek Burgundi. Dan sangat menarik, dalam dialek Lourdes inilah, dalam dialek Burgundi inilah, Perawan Maria menyampaikan pesannya kepada Bernadette Soubirous. Bahasa yang bisa dimengerti oleh Bernadette Soubirous. Bernadette belum menerima komuni pertamanya pada waktu yang mendapatkan penampakan dari Bunda Maria. Secara keseluruhan garis besar, Bernadette termasuk yang termiskin dari orang-orang miskin. Tidak punya uang, tidak berdaya, dan tidak terpelajar. Tetapi sangat menarik, saudara-saudariku yang terkasih, Bernadette ini memiliki mutu hidup, kualitas yang sungguh dibutuhkan untuk menjadi seorang saksi. Sekali lagi, catatan ini penting, bahwa Bernadette Soubirous ini memiliki kualitas hidup yang sungguh dibutuhkan untuk menjadi saksi. Yaitu bahwa Bernadette ini seorang yang sangat polos, jujur apa adanya. Polos, jujur apa adanya. Dan ini adalah sikap hidup seorang anak kecil yang seringkali Yesus harapkan di dalam Injil. Inilah yang dimiliki oleh Bernadette Soubirous. Sekali lagi, seorang yang polos, jujur apa adanya, yang seringkali juga dipakai atau diminta oleh Yesus supaya kita menjadi seorang anak kecil di dalam Injil. Selain itu juga Bernadette ini memiliki akal sehat dan keuletan yang luar biasa. Ditambah lagi dengan sifat tidak mementingkan dirinya sendiri,
melebihi usianya. Ditambah lagi dengan sifat tidak mementingkan dirinya sendiri melebihi usianya. Oleh karena itu juga kita tahu bahwa dalam hidupnya, karena mau membantu orang tuanya, khususnya ibunya, sebagai anak yang tertua dalam keluarga, ia seringkali juga meninggalkan sekolah lebih membantu orang tuanya. Oleh karena itulah dia adalah alat yang mumpuni untuk menyampaikan pesan yang dipercayakan kepadanya tanpa menambahkan ataupun mengurangi apapun. Itulah sebabnya Bernadette ini adalah alat yang dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh Bunda Maria untuk menyampaikan pesan yang dipercayakan kepadanya tanpa menambahkan atau mengurangi sedikit pun. Pesan-pesan doa dan silih dosa Bernadette terungkap secara khusus selama hidup kebiaraannya di Univers. Sebuah kehidupan penderitaan, tetapi juga kemurahan hati dan kebahagiaan. Sangat menarik, yaitu bahwa setelah peristiwa penampakan, beberapa tahun kemudian, Bernadette ini masuk biara di Nevers. Dan di sana ia menjalani sebuah kehidupan, katakanlah penuh dengan penderitaan. Tapi di tengah penderitaan itulah, ia ungkapkan kemurahan hati dan kebahagiaan. Kemurahan hati di sini yaitu bahwa penderitaan yang dialami oleh Bernadette ini ia persembahkan demi kemuliaan Tuhan dan demi kebaikan orang lain, demi keselamatan sesama, keselamatan jiwa-jiwa. Itulah kemurahan hatinya. Karena ia melihat hal ini dan menghayati hal ini, bahwa penderitaan yang dialami demi kemuliaan Tuhan dan juga demi keselamatan sesama, kemurahan hatinya ini, maka jelas dengan sendirinya ia hidup penuh kebahagiaan, penuh sukacita, kendati penderitaan yang dialami. Lalu ia meninggal di biara di Nevers pada tanggal 16 April 1879. Dan sebuah kesaksian yang mengagumkan, tubuhnya, jenazahnya tetap utuh. Dan dia dikanonisasi pada tanggal 8 Desember 1933. Selanjutnya kita melihat beberapa pesan penting. Pertama, pesan yang lebih bersifat personal. Artinya apa yang diminta dari Bunda Maria untuk Bernadette Soebirus. Pertama, datanglah ke sini selama 15 hari. Lalu juga pesan yang cukup penting, saya tidak menjanjikan untuk membahagiakanmu di dalam kehidupan ini, tetapi di dalam kehidupan yang akan datang. Saya tidak menjanjikan untuk membahagiakanmu, untuk memberikan kebahagiaanmu di dalam kehidupan di dunia ini, yang sementara ini, yang sifatnya ini sementara. Tapi di dalam kehidupan yang akan datang, kehidupan setelah kematiannya. Bernadette sebenarnya diberitahu bahwa penampakan itu tidak akan memberinya keuntungan atau perlakuan khusus. Pesan itu diakhiri dengan doa dan 3 rahasia yang tidak pernah diungkapkan Bernadette. Tidak ada alasan untuk berpikir bahwa itu berisi sesuatu yang luar biasa. Mungkin beberapa informasi yang disediakan untuk Bernadette, tetapi sejalan dengan pesan yang kita ketahui. Lalu yang kedua itu pesan yang bersifat penitensial. Artinya berupa mati raga, upaya-upaya untuk silih dosa penitensial. Ada beberapa pesan yang disampaikan kepada Bernadette oleh Bunda Maria. Berdoalah kepada Allah bagi para pendosa.
Saya kira ini suatu misi yang luar biasa. Berdoalah kepada Allah bagi para pendosa. Seringkali kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri di kayu salib. Ketika ia tersalib di sana, ia justru mendoakan mereka yang telah menyalibkannya. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Atau juga Santo Stefanus, martir yang pertama, juga mendoakan mereka yang telah merajamnya. Ya Tuhan Yesus, jangan tanggungkanlah dosa ini kepada mereka. Dan banyak orang sepanjang sejarah, termasuk juga Bernadette ini, yang diminta oleh Bunda Maria untuk berdoa pada Allah bagi para pendosa. Lalu juga mengadakan sili dosa. Sili dosa adalah mati raga atau katakanlah perbuatan korban tertentu yang dipersembahkan bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk jiwa-jiwa, misalnya yang di api penyucian atau juga untuk mereka yang masih hidup. Lalu juga kecuplah tanah bagi pertobatan para pendosa. Minumlah dari mata air dan mandilah di dalamnya. Lalu makanlah rumput yang ada. Hai pesan-pesan mati raga penitensial yang dilakukan oleh Bernadette, diminta oleh Bunda Maria, tapi mempunyai makna, yaitu bahwa apa yang dilakukannya ini untuk keselamatan jiwa-jiwa dan tentu demi kemuliaan Allah di atas segala-galanya. Doa-doa, latihan-latihan sili dosa dan secara khusus perubahan hidup dengan sebuah tanda pertobatan ini. Mata air yang ditemukan di dasar gua pada 25 Februari 1858. Hal itu sebagai pengingat keharusan pemurnian dan juga dari sumber langkah untuk menyediakan hidup yang kekal. Tetapi juga Bunda Maria menghendaki untuk membantu kesehatan badan. Beberapa orang sakit disembuhkan sejak awal dengan mencuci atau mencelupkan diri ke dalam air. Beberapa orang sakit disembuhkan sejak awal dengan mencuci atau mencelupkan diri ke dalam air. Bagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang pernah ke Lourdes dan juga mengunjungi tempat di mana sumber air ini, ada antrian untuk mandi di sana. Dan tentu ada intensi-intensi yang diminta atau juga mengungkapkan hal itu sebelum dicelupkan ke dalam air, dimandikan ke dalam mata sumber air itu. Ya itulah juga memang sejak awal banyak mukjizat yang terjadi, penyembuhan, kesehatan badan. Lalu yang ketiga berkenaan dengan pesan gerejawi. Antara lain pesan, katakanlah kepada para imam bahwa sebaiknya umat datang ke sini dalam sebuah perarakan dan supaya sebuah kapela dibangun di tempat ini. Dan ini juga kita tahu bahwa ada sebuah gereja besar di Lourdes yang dibangun sesuai dengan apa yang diminta oleh Bunda Maria. Dan pada hari-hari tertentu ada perarakan dan prosesi berkenaan dengan penghormatan kepada Bunda Maria ini. Hal ini adalah sebuah panggilan umat Allah untuk membangun gereja. Bangunan material menjadi tanda bangunan bait Allah. Bangunan spiritual yang dibuat dari batu-batu hidup. Jadi apa yang diminta misalnya membangun kapela, membangun gedung, tapi lebih dari itu adalah membangun jemaat, membangun umat Allah untuk sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan sendiri. Lalu yang keempat adalah inti pesan yang penting adalah terjadi pada tanggal 25 Maret 1858. Atas desakan Bernadette, sang perawan dari Masabile menyatakan namanya, akulah dia yang dikandung tanpa noda dosa. Sangat menarik bahwa Maria menyatakan siapakah dia ini pada
hari raya yang penting, yaitu pada tanggal 25 Maret, di mana seluruh gereja merayakan hari raya kabar sukacita. Kepada mereka dipanggilnya kepada pertobatan, sang perawan memberikan dirinya sebagai yang sangat disukai oleh Allah. Dia adalah gambaran gereja. Dia adalah juga bunda gereja yang melanjutkan peran keibuannya dalam tubuh mistik Kristus putranya. Kemudian pesannya yang kelima, yaitu pesannya menggaungkan Injil. Ada satu dua hal yang disampaikan oleh Bunda Maria kepada Bernadette yang juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam Injil. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah karena kita hidup di dunia ini banyak tantangan, banyak godaan, ujian. Oleh karena itu harus selalu berjaga-jaga supaya tetap tekun dan setia menghayati panggilan kekristenan, panggilan hidup iman kita. Lalu juga berdoa. Lalu yang berikutnya, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Kita tahu inilah yang disampaikan oleh Yesus sendiri pada awal ia tampil di hadapan umum. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Dan inilah juga apa yang dipesankan oleh Bunda Maria kepada Bernadette. Ya, sesuai juga dengan apa yang diamanatkan oleh Injil. Lalu barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bukan hanya sekedar bahwa di situ ada sumber air, tetapi lebih dari itu karena iman yang semakin bertumbuh, percaya akan kuasa roh yang ada dalam kehidupan perjalanan iman kita. Pinjam itu tuh. Lalu engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Tidak lain bagaimana Bunda Maria meminta supaya mendirikan sebuah gereja di tempat dia menampakkan diri. Lalu aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lalu selanjutnya kita melihat beberapa pesan bagi kita zaman ini. Kita tahu bahwa penampakan Maria di Lourdes ini sudah 165 tahun yang lampau. Barangkali kita bisa memetik hal-hal yang penting untuk kita hayati pada zaman ini 165 tahun kemudian. Sebagaimana kita tahu bahwa kita hidup pada zaman yang tidak gampang. Krisis dalam berbagai aspek kehidupan. Ada krisis iman, krisis harapan, krisis kasih, dan moral. Iman, banyak orang tidak percaya lagi atau juga mengalami kesulitan dalam hal imannya. Ada orang yang barangkali hidup dalam keputusasaan yang mendalam, seperti kehilangan harapan. Juga dalam krisis kasih karena juga ada balas dendam, pembunuhan, peperangan, lalu juga krisis moral. Kita dipanggil untuk kembali hidup di dalam iman, harap, dan kasih, serta pertobatan. Dan kita lihat apa yang tadi disampaikan oleh Bunda Maria kepada Bernadette Subiru. Tidak lain adalah panggilan untuk hidup dalam iman, harapan, dan kasih, panggilan kepada pertobatan. Paus Benediktus ke-16 dalam ensikliknya Allah adalah kasih mengatakan bahwa dalam dunia di mana Allah kadang-kadang dikaitkan dengan balas dendam atau bahkan kewajiban akan kebencian dan kekerasan, pesan ini amat aktual dan mengena. Tidak lain adalah pesan
untuk hidup dalam kasih yang mendalam, cinta kasih, iman, kekristenan. Dalam Deus Caritas Es nomor pertama. Lalu Paus Benediktus ke-16 dalam kesempatan homili, kesempatan khotbahnya perayaan syukur 150 tahun penampakan Lourdes mengingatkan ini. Jadi kurang lebih 15 tahun yang lampau, Paus Benediktus menyampaikan homili, pesannya mengingatkan kita. Perayaan yubileum penampakan Bunda Maria di Lourdes mendorong kita untuk memulai sebuah perjalanan iman dan pertobatan. Sekali lagi, perayaan yubileum penampakan Bunda Maria di Lourdes mendorong kita untuk memulai sebuah perjalanan iman dan pertobatan. Apa yang disampaikan oleh Paus Benediktus 15 tahun yang lalu, saya kira masih relevan, cocok untuk kita saat ini. Bahwa penampakan Bunda Maria di Lourdes mendorong kita untuk memulai sebuah perjalanan iman dan pertobatan. Perjalanan iman, percaya, penyerahan total kepada kuasa dan kehendak Allah sendiri. Kemudian juga belajar untuk bertobat, kembali ke jalan yang benar. Kalau kita tahu bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai dan apa yang dikehendaki Tuhan dalam pilihan kehidupan ini. Lalu Paus Benediktus melanjutkan, saat ini Maria datang menjumpai kita untuk menunjukkan kepada kita jalan menuju sebuah pembaharuan kehidupan bagi komunitas-komunitas kita dan untuk masing-masing dari kita. Maka itu, saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu, di saat malam hari ini kita memulai webinar pertama berkenaan dengan 165 tahun penampakan Maria di Lourdes. Kita harus percaya saat kita berkumpul ini, Maria datang menjumpai kita untuk menunjukkan kepada kita jalan menuju sebuah pembaharuan kehidupan. Menuju sebuah pembaharuan kehidupan. Kita harus berani meninggalkan cara hidup kita yang lama. Manusia lama yang penuh dengan kedosaan kita dan memulai cara hidup yang baru, manusia baru dalam komunitas kita dan untuk masing-masing pribadi kita. Pesan yang saya kira sangat relevan, sangat indah untuk kita saat ini. 8 Desember 1854, Paus Pius ke-9 mengumumkan dogma bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa. Itu berarti 169 tahun yang lampau. Paus Pius ke-9 mengumumkan dogma bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa. Kurang lebih 3 tahun kemudian, 25 Maret 1858 di Lourdes, dia sendiri menegaskan dirinya sebagai dia yang dikandung tanpa noda dosa. Hal ini, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kita saat ini mengingatkan kita akan panggilan kepada kekudusan. Meninggalkan cara hidup manusia lama, pertobatan kita. Kembali menjadi citra Allah, serupa dengan Allah itu sendiri. Jadi kita harus berani meninggalkan cara hidup manusia lama, kembali menjadi citra Allah, serupa dengan Tuhan sendiri. Lalu Paus Benediktus ke-16 kembali menegaskan, hak istimewa ini menyangkut kita juga.
Karena hal itu mengungkapkan kepada kita martabat kita sendiri sebagai pria dan wanita yang tak dapat disangkal dirusak oleh dosa, tetapi diselamatkan dalam harapan. Sebuah harapan yang memperkenankan kita untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Inilah jalan yang dibukakan oleh Maria bagi manusia. Memberikan diri secara penuh kepada Allah dan menemukan jalan kebebasan sejati. Memberikan diri secara penuh kepada Allah adalah menemukan jalan kebebasan sejati. Karena dengan berbalik kepada Allah, itulah pertobatan, manusia menjadi dirinya sendiri. Karena dengan berbalik kepada Allah, itulah pertobatan, pembaharuan kehidupan, manusia menjadi dirinya sendiri. Dia menemukan kembali panggilannya yang sesungguhnya sebagai seorang pribadi yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Sebagaimana kita tahu, kita manusia yang diciptakan sesuai dengan citra Allah sendiri. Karena dosa, maka jelas dengan sendirinya kita tidak hidup lagi sesuai dengan citra Allah. Maka dengan pertobatan, pembaharuan, kita kembali menemukan diri kita. Kembali hidup sesuai dengan citra wajah Allah itu sendiri. Sangat menarik dalam perayaan syukur 150 tahun penampakan Lourdes, Paus Benediktus ke-16 menyapa secara khusus orang-orang sakit. Karena kita tahu 11 Februari, di mana kita merayakan penampakan Maria di Lourdes, penampakan yang pertama, sekaligus juga saat ini kita merayakan Hari Orang Sakit Sedunia. Maka itu tidaklah kebetulan bahwa dalam perayaan syukur 150 tahun penampakan Maria di Lourdes ini, Paus Benediktus juga menyapa secara khusus orang-orang sakit. Antara lain, Paus Benediktus mengatakan, tujuan utama tempat ziarah di Lourdes adalah untuk menjadi tempat perjumpaan dengan Allah dalam doa. Tujuan utama tempat ziarah di Lourdes adalah untuk menjadi tempat perjumpaan dengan Allah dalam doa. Doa itu berarti kita percaya penuh akan kuasa Allah. Allah adalah segala-galanya untuk kita. Kalau kita mau berdoa, kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan Dia akan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan ini tentu iman sangat diandaikan. Dan kalau kita punya iman, Tuhan punya kuasa untuk melakukan segalanya, mukjizat terjadi. Dan itu kita ungkapkan dalam doa dan penuh penyerahan. Dan sebuah tempat pelayanan kepada saudara-saudari kita. Karena juga kalau Anda pernah pergi ke Lourdes, tentu banyak orang dengan berbagai macam sakit penyakit dibawa ke sana. Dan sebuah tempat pelayanan kepada saudara-saudari kita, terutama melalui keramah tamahan yang diberikan kepada orang-orang sakit, orang miskin, dan semua yang menderita. Di tempat ini, Maria mendatangi kita sebagai seorang ibu. Sangat mengharukan bahwa di saat kita merasa lemah tak berdaya sebagai orang sakit misalnya, tapi di tempat penampakan Bunda Maria di Lourdes, mengingatkan kita bahwa Maria mendatangi kita sebagai seorang ibu yang merangkul, mau juga membantu kita untuk memperoleh kesembuhan. Selalu terbuka terhadap kebutuhan anak-anaknya melalui cahaya yang memancar dari wajahnya, kerahiman Allah dijadikan nyata.
melalui cahaya yang memancar dari wajahnya, wajah bunda, dan juga kerahiman Allah dijadikan nyata. Maka itu luar biasa bahwa tempat di mana Bunda Maria menampakkan di Lourdes dan tanggal penampakan yang pertama 11 Februari dijadikan juga hari orang sakit sedunia. Bagaimana karya Tuhan, kerahiman Allah kemudian mengalir dalam kehidupan kita, khususnya orang yang lemah, sakit, tak berdaya, juga melalui doa-doa bersama Bunda kita Maria. Dan Bunda menunjukkan wajah keibuannya yang memperhatikan kita semua. Dan lagi Paus Benediktus melanjutkan, marilah kita membiarkan diri tersentuh oleh tatapannya. Marilah kita membiarkan diri kita tersentuh oleh tatapannya. Nah, ini mengandaikan kita juga biasa datang ke Bunda Maria dalam doa rosario ataupun juga devosi-devosi Maria lainnya, memandang wajah Bunda, memandang wajah Maria, dan juga tentu kita akan merasakan tatapannya yang menyapa kita secara khusus. Marilah kita membiarkan diri kita tersentuh sekali lagi oleh tatapannya yang mengatakan kepada kita bahwa kita semua dicintai oleh Allah. Bahwa kita semua dicintai oleh Allah dan tidak pernah ditinggalkan olehnya. Maria datang mengingatkan kita bahwa doa yang sederhana dan mendalam, penuh kepercayaan dan ketekunan, harus mempunyai tempat sentral dalam hidup kekristenan kita. Kira-kira apa yang disampaikan oleh Paus Benediktus juga menegaskan bagaimana hidup dalam iman, harap dan kasih, dan tentu juga pertobatan kita. Maria datang di Lourdes mengingatkan kita bahwa doa yang sederhana dan mendalam, penuh kepercayaan dan ketekunan, harus mempunyai tempat sentral dalam hidup kekristenan kita. Seringkali kita ini mau cepat-cepat, kita ini mau cepat mendapatkan hasil, doa satu kali langsung mau sembuh. Tapi juga harus sederhana, mendalam, kepercayaan, dan penuh ketekunan. Harus menjadi tempat sentral dalam hidup iman kekristenan kita. Doa itu sangat diperlukan jika kita mau menerima kuasa Kristus. Doa itu sangat diperlukan jika kita mau menerima kuasa Kristus. Doa ungkapan iman kita. Doa kalau kita lihat hanya 3 huruf. D-O-A. Kalau dipenggal mungkin menjadi 2 frase doa. Tapi kalau kita lihat sangat menarik. Dalam not angka, not solmisasi, do itu disimbolkan dengan angka 1. A dalam urutan alfabet, abjad, itu urutan pertama. Maka doa harus menjadi nomor 1 urutan pertama dalam kehidupan kita. Dan kalau itu menjadi bagian dari kehidupan kita, tentu kita akan mengalami kuasa Kristus, kasih Allah yang mendalam dalam kehidupan kita. Ada seorang kardinal namanya Joseph Bernardin dari dia pernah menjadi uskup agung Chicago. Dia meninggal pada tahun 1996. Dia pernah mengatakan bahwa berdoalah selagi kamu sehat, jangan tunggu waktu sakit. Kalau tunggu waktu sakit, mungkin kamu akan mengalami kesulitan di dalam doa. Oleh karena itu doa menjadi nomor 1 urutan pertama. Doa sangat diperlukan jika kita mau menerima kuasa Kristus. Lalu Santo Yohanes Paulus kedua Paus berkenaan dengan penetapan 11 Februari sebagai hari orang sakit sedunia mengatakan, di Lourdes adalah salah satu tempat ziarah kepada Bunda Maria yang amat dicintai oleh umat Kristiani. Merupakan baik sebuah tempat maupun suatu simbol pengharapan dan rahmat. Jadi di sini kita melihat bahwa
Yohanes Paulus II menegaskan bahwa Lourdes bukan hanya sebuah tempat, tetapi juga simbol pengharapan dan rahmat yang bercirikan mau menerima dan mempersembahkan penderitaan yang bersifat menyelamatkan. Bercirikan mau menerima dan mempersembahkan penderitaan yang bersifat menyelamatkan. Artinya penderitaan yang kita alami ataupun juga singkat kata sakit penyakit yang kita alami itu bukan tanpa makna. Penderitaan, sakit penyakit yang kita alami akan juga berguna bukan hanya untuk keselamatan kita, tapi juga untuk keselamatan orang lain. Jadi penderitaan juga bersifat menyelamatkan. Karena kita tahu Yesus sendiri menderita, bahkan mati di kayu salib, tapi justru untuk karya penebusan, penyelamatan umat manusia. Selanjutnya, 1-2 kata penutup untuk kita. Lourdes bukan hanya sebuah nama tempat ziarah di Prancis nun jauh di sana, tetapi juga sebuah ziarah batin. Artinya bahwa perjalanan kita masing-masing, perjalanan iman, harap, dan kasih, serta jalan kembali kepada Allah pertobatan. Barangkali kita mungkin belum ke sana. Barangkali kita juga melihat bahwa Lourdes adalah juga perjalanan batin kita, ziarah batin kita. Perjalanan sekali lagi iman, harap, dan kasih tentu kita ungkapkan di dalam doa dan jalan kembali kepada Allah pertobatan kita. Semoga kita semakin mengalami sentuhan rahmat kasih Tuhan lewat kehadiran dan tatapan kasih Bunda Maria dalam setiap doa dan devosi kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Bunda Maria dari Lourdes mendoakan kita semua.